Penggunaan styrofoam untuk wadah makanan dinilai praktis karena ringan dan murah. Padahal, makanan yang disimpan dalam styrofoam sangat berbahaya karena styrofoam dapat melepaskan toksin stiren ketika terpapar panas. Semakin lama makanan disimpan menggunakan wadah styrofoam, semakin banyak jumlah zat yang dapat berpindah ke makanan, menurut Klik Dokter tahun 2021. Styrofoam baru dapat terurai dengan sempurna sekitar 500 tahun. Seperti poin sebelumnya, styrofoam yang terurai menjadi bentuk yang sangat kecil yang disebut mikroplastik, yang bila termakan oleh makhluk hidup akan dapat meracuni, bahkan menimbulkan kematian, menurut Astakala tahun 2017. Bahan dasar styrofoam adalah bahan kimia bernama benzena. Benzena sangat berbahaya bagi kesehatan karena tidak dapat dicerna oleh tubuh. Perpindahan bahan kimia pada styrofoam akan semakin cepat mengurai jika kadar lemak dalam makanan dan minuman semakin tinggi. Makanan yang mengandung alkohol dan asam seperti lemon tea juga mempercepat laju perpindahannya. Semakin panas makanan dan minuman, semakin cepat pula migrasi bahan kimianya. Setelah tercampur pada makanan dan minuman lalu dikonsumsi, tentu saja memberikan efek pada tubuh kita. Disfungsi sistem syaraf pusat, berkurangnya daya pendengaran, anemia, kanker payudara, dan kanker prostat. Styrofoam juga berdampak buruk pada lingkungan. Styrofoam tidak bisa diurai oleh alam dan akan menumpuk dan mencemari lingkungan. Bila terbawa ke laut dapat merusak ekosistem dan biota laut. Styrofoam hanya bisa didaur ulang setelah 65 tahun sampai dengan 130 tahun. Bahkan pembuatannya saja menimbulkan bau tidak sedap yang mengganggu pernafasan dan melepaskan 57 zat berbahaya ke udara. Padahal di Indonesia banyak tanaman bambu yang dibuat menjadi kemasan makanan, yaitu besek. Harganya juga sangat murah, hanya saja kurang modis. Kerajinan besek dari bambu seakan mati suri, karena rata-rata orang lebih suka menggunakan styrofoam daripada besek. Meskipun harga styrofoam dan besek tidak terpaut jauh dan sama-sama murah, namun tampilan besek yang kurang modis membuat minat masyarakat menurun. Padahal, besek lebih sehat daripada styrofoam, bisa dipakai berulang-ulang tanpa risiko, dan membantu para perajin bambu. Pada saat ini, besek malah lebih akrab dengan penyimpanan pakan burung dara, merpati daripada wadah makanan yang sehat. Berdasarkan hal tersebut, kami membuat ide agar besek bisa naik kelas dengan memberikan sentuhan artistik dari pita warna-warni sehingga tampil modis dan bergaya. Besekes. Besekes merupakan perpaduan antara seni kerajinan bambu dengan seni tata rias benda. Dengan menggunakan pita warna-warni dengan harapan masyarakat mau kembali menggunakan besek sebagai wadah makanan yang sehat sehingga turut mengangkat para perajin besek di Indonesia. Produk Besekes memiliki segmen pasar yang luas karena dapat digunakan untuk aneka keperluan seperti undangan hajatan atau sorogan, tasyakuran, akikah, Jumat berkah, dan lain-lain. Bahkan bisa untuk sekedar wadah makanan kecil atau snack. Produk Besekes menargetkan industri makanan jadi atau catering dan masyarakat yang hendak menggelar hajatan atau tasyakuran. Besekes merupakan pelopor wadah makanan yang aman dan modis dengan perpaduan seni kriya dan seni rias pita warna-warni. Keunggulan dan keunikan Besekes membuat besek naik kelas dengan tampilan modis dan unik, aman dan praktis digunakan tanpa efek samping. Bisa digunakan berulang kali tanpa resiko apapun. Limbahnya lebih cepat terdaur ulang secara alami. Untuk pemasaran Besekes dilakukan dengan beberapa cara. Yang pertama, sistem konsinyasi dengan toko atau warung atau agen. Yang kedua, dengan mempromosikannya di Instagram. Yang ketiga, dropship dan reseller. Yang keempat, melalui online shop. Harga Besekes cukup murah dan terjangkau, yaitu seharga 5.000 per besek.